Berarti kalau nggak di KUA lebih boros nih. Iya, sebenarnya. Aduh. Oh, jatuh ke lebih boros ya. Oke. Bayar Iya, kan? Kak. Iya. Bayar. Kritik dan saran buat KPPN. Misalnya mungkin petugasnya mungkin kurang ramah atau petugasnya ini kayaknya sering nolak SPM saya nih. Gimana? Mungkin ada kritik dan saran buat kami nih Bu, KPPN gitu. Podcast Cucu. Cuap-cuap perbendaharaan. Hai guys. Welcome back to Torompe Podcast. Cucup, cuap-cuap perbendaharaan. Yeay. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih dari Kanwil Kemenag Gorontalo. Tapi kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kenali dulu, aku Rahma. Saya Michael. Kali ini kita akan menjadi host untuk episode kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa untuk follow akun IG kita di KPPN Gorontalo dan akun Facebook kita di KPPN Gorontalo. Mantap. Iya, sekarang kita mau perkenalan Ibu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman kita di sana yang belum kenal dengan Ibu. Mungkin bisa langsung diperkenalkan Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast KPPN ini, dan ini merupakan suatu kehormatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Tamrin Rahim. Biasa dipanggil sehari-hari itu di kantor Dewi. Saya sebagai staf pelaksana di Subbag Keuangan dan BUMN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, bagian tata usaha. Saya sebagai operator sakti juga di Subbag Keuangan. Dan saya sebagai pelaksana dari tahun 2010, TMP-nya terangkat 2009. Udah lama ya. Lama juga, Bun. TMP CPNS 1 Desember 2009, tapi melaksanakan tugas itu per 1 April 2010. Jadi saya sudah banyak makan garam di di bagian keuangan. Nah, ini boleh tahu nggak Bu riwayat pendidikannya Ibu? Ya, riwayat pendidikan saya basically itu keuangan. Saya lulusan SMA tahun 2000 dari Manado. Oh, SMA 4. Manado ternyata. Sama dong Bu. Ya, jurusan IPS. Oke. Terus untuk S1-nya saya mengambil jurusan akuntansi. Oh, terkait ternyata Bu Ya. ya. di Universitas Samratulangi. Oke. Nah, terus saya belum ambil S2, hanya S1. Jadi setelah lulus kuliah, saya sempat menjadi accounting di perusahaan Olimpik. Wah. Tahu Olimpik? Okay. Olimpik di Minahasa Utara. Iya. Jadi tahun 2006 saya resign, baru saya datang ke Gorontalo. Kebetulan ayah saya orang Gorontalo. Oh, oke. Nah, jadi menikah di Gorontalo. 2007, lalu mencoba peruntungan untuk mengikuti seleksi CPNS. Oke. Dan alhamdulillah tahun 2009 saya keterima. Berangkat. Oke. Berangkat. Seperti itu. Jadi memang ada basically ilmu saya yang untuk accounting ya Bu ya. terimplementasi sampai dengan saat ini. Mantap. Nah, for your information nih guys, Ibu ini tuh mendapatkan penghargaan sebagai petugas satker terbaik nih tahun 2021 dari KPPN Gorontalo, kan? Mantap. Nah, gimana nih Bu perasaannya setelah mendapatkan penghargaan sebagai petugas yang terbaik nih Bu? Wow, gitu. Untuk penghargaan ini sebenarnya bukan untuk pertama kalinya. Oh, oke. Tahun 2020 saya juga mendapatkan penghargaan yang sama. Waktu itu
dikasih kepala seksi MSK-nya Pak Adi. Oh, Pak Adi ya. Nah, Pak Adi itu bulan Oktober tahun 2020. Saya mendapatkan penghargaan bersama teman saya Pak Jemris. Oh ya, Pak Oh, Jemris. ya, Pak Di TI ya. Iya. Nah, waktu bulan Februari kemarin saya mendapatkan penghargaan ini lagi, dan ini ya Allah memang betul-betul suatu kebanggaan, Iya. kehormatan, pengakuan maksudnya dari kementerian, selain kementerian saya, Kementerian Agama, saya diakui juga di Kementerian Keuangan sebagai petugas satker terbaik. Saya Alhamdulillah. mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan ini Iya. yang luar biasa sekali. Memang mungkin untuk beberapa orang tidak mudah. Ya, mendapatkan iya penghargaan Bu, susah seperti banget. ini. Seperti itu. Nah, ini Bu, mungkin di luar sana masih banyak yang belum tahu nih tugas-tugas di Kanwil Kemenak Agama itu seperti apa sih, dan layanan apa saja yang bisa diberikan di kantornya Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bu. Ya, untuk tugas dan layanan Kementerian Agama Ya. itu pada dasarnya pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk pelayanan kepada masyarakat ini di Kanwil Agama ada beberapa pelayanan. Selain pelayanan umat, Ya. pelayanan umat juga untuk pelayanan ke pendidikan, Oh, oke. pendidikan terus untuk keagamaan, seperti itu Pak. Untuk pelayanan. Basically untuk pelayanan umat. Umat ya. Berarti ini ya Bu, pelayanan umum gitu Iya. ya Bu, ke berbagai manusia, apa sih, orang ke orang umum gitu ya, Iya. ke masyarakat langsung. Nah Kak, aku tuh punya satu pertanyaan nih. Apa itu? Nih Bu, kan saya nih fraud officer-nya sini nih, KPPN nih kan ya. Yang sering nolakin SPM Ibu ini ceritanya. Nah, saya tuh bingung Bu, Ya. kok Kanwil Kemenak tuh satkernya banyak banget gitu. Nah itu tuh gimana sih Bu sebenarnya pembagiannya tuh gimana, dan kayak perbedaan fungsinya mungkin atau tusinya itu apa ya? Ada 8 ya kalau ya, nggak Ya. salah Bu ya. Ada 8 DIPA. Oh, 8 8 satker. 8 satker. Sebelumnya Kanwil Agama hanya memegang single DIPA, Oke. cuman hanya sudah ada peraturan multi DIPA, jadi kita dibagi menjadi Kementerian Agama itu di Satker Kanwil Agama ada 8 DIPA, mulai dari Satker 648 itu dia Sekretariat Jenderal, Ya. 648 Ditjen Bimas Islam, Ya. 648 Ditjen Pendidikan Islam, 648 Bimas Kristen, Ya. 648 Bimas Katolik, 648 Bimas Hindu, 648 Bimas Buddha, Buddha. dan terakhir 648 untuk Ditjen PHU, Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Oh, hafal ternyata. Iya. Apa Banyak dong? banget. Secara kan dari tahun 2010 saya operatornya sampai dengan saat ini, jadi memang sudah banyak makan garam dengan keuangan Keuangan. ini. Ya. Banyak perubahannya dari tahun-tahun ke tahun itu. Kementerian Keuangan banyak melakukan perubahan, ada regulasi-regulasi Iya, tentang betul. aplikasi tentang keuangan. Keuangan, peraturan. Nah. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, jadi 8 DIPA itu sejak tahun berapa itu kalau boleh tahu Bu? Sejak 2012. 2012. Sudah lumayan ya berarti ya. Iya. Itu berarti waktu multi dipanya keluar gitu langsung 8 gitu Bu? Iya. Oh. Oke. Langsung 8. Nah, terus kalau untuk pembagian pejabatnya kan, kalau satker-satker kan ada yang KPA-nya sekaligus PPK, terus untuk PPSPM-nya itu dirangkap oleh Kasubag Umum. Kalau di kantornya Ibu seperti apa, Bu? Kalau di kantor kami untuk pembagian KPA, PPSPM dan PPK, PPK, kami mengacu ke PMA nomor 32 tahun 2021 tentang pejabat perbendaharaan. Ya. Nah, selain PMA kami itu, kami berkiblat juga di PMK 190. Ya, peraturan Menteri Keuangan ya. Ya, PMK 190. Untuk KPA kami itu sesuai PMA 32 itu KPA dijabat oleh kepala kantor. Oh, kepala kantor. Untuk PPK-nya kemarin itu PPK bisa dijabat walaupun tanpa ada sertifikat Batjas, namun
karena dengan adanya PMA 32 tahun 2021 itu yang mewajibkan PPK itu harus ada Sertifikat ya. Jadi PPK kami dijabat oleh pejabat yang memiliki Sertifikat. Batjas. Sama apa namanya untuk PPSPM itu dijabat oleh APBN. Oh oke. Jadi fungsional ya. Fungsional. Tidak dijabat oleh pejabat lain, Hmm. hanya satu PPSPM untuk 8 DIPA. Oh satu ya. Iya. KPA-nya hanya satu, KPA PPSPM-nya satu. untuk 8 DIPA, KPA untuk 8 DIPA. Untuk PPK-nya kita bagi-bagi. Bagi-bagi. Ya. PPK-nya kita bagi-bagi kayak apa namanya? Setjen 48, 49, sama 55 dan 56 itu dijabat oleh satu PPK. Oh oke. Lainnya dijabat PPK lainnya dijabat oleh PPK lainnya yang memiliki sertifikat Batjas. Oh Seperti oke. itu. Jadi kita tetap memperkuat di PPK yang memiliki sertifikat Batjas. Ya. Kalau boleh tahu itu yang PPK-nya yang mengelola banyak dana itu yang di PPK yang mana nih Bu? Kalau boleh tahu sih Bu. Ya. Yang paling banyak dananya ini yang Satker 648 itu Setjen ya. 51 dan 57. 68 51 itu Pendis. Oh, pendidikan Islam ya. Iya, pendidikan Islam sama 57 itu haji. Oh, haji. Oh iya, otomatis kalau haji. Iya, iya. Karena banyak aset di sana. Iya, benar sekali. Nah, Bu, sepengetahuan saya nih, Ibu kan bukan menjabat sebagai bendahara. Nah, tapi tuh menurut saya tuh kemampuan Ibu tuh aduh luar biasa ya. Apa Ibu tuh nggak pernah kepikiran gitu untuk jadi mau jadi bendahara aja deh gitu. Kan dapat ini tambahan misalnya. Pada dasarnya memang dari awal saya nggak berniat menjadi bendahara. Nah, bagi saya untuk sebagai operator ini saya lebih melihat banyak kasus-kasus yang bisa, maksudnya apa yang saya tidak tahu bisa jadi saya tahu. Seperti lebih itu. luas malah ya. Kalau bendahara kan langsung stuck di situ ya. Hanya tahu tentang bendahara ya Bu ya. Gitu. Jadi, saya memang dari dulu nggak berniat jadi bendahara. Oke. Wah. Oke, ini terkait PNBP Bu, kalau boleh tahu itu sumbernya dari mana aja tuh Bu? Kalau PNBP di Kanwil Kementerian Agama? Untuk PNBP-nya itu di Kanwil Agama itu ada 2 satker ya. Oh, yang cuma 2 satker aja ya? Oke. Itu Satker Bimas Islam 6849 itu adalah PNBP terpusat. Oh, terpusat. Oke. Terpusat itu yang mengelola PNBP nikah rujuk. Oke, nikah rujuk. Nah, terus untuk yang haji itu adalah PNBP tidak terpusat. Tidak terpusat. Berarti dikelola di sini ya? Dikelola di sini saja. Seperti itu. Kalau PNBP nikah rujuk tuh ini ya Bu, berarti kayak dari biaya nikah setiap pasangan gitu. Yang menikah di KUA itu kan bayarnya 30.000. Terus yang tidak menikah di KUA bayarnya kan 600.000. Itu jadi PNBP. Jadi tahu kan? Nikah berapa? 30.000 kan? Nah, 30.000. Kebetulan kan belum nikah. Berarti kalau nggak di KUA lebih boros nih Bu ceritanya. Aduh. Oh, justru kalau lebih boros ya. Oke. Bayar. Iya Kak. Iya. Bayar nggak nikah di KUA bayar 600.000. Nikah di KUA malah cuma bayar 30.000. Jauh ya. Jauh. Jadi mari kita nikah di KUA. Oke. Guys. Kalau penghulunya itu seperti apa Bu? Kalau yang penghulu itu kayak gimana tuh? Penghulu itu kan mereka fungsional ya. Oh, fungsional. Mereka sudah fungsional. Jadi memang sudah banyak yang beralih jadi penghulu. Oh, gitu. Oke. Untuk ada jas pro-nya. Oke. Jasa profesinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang PNBP-nya nih Bu, itu tuh gimana dia ngelolanya Bu? Maksudnya kalau dari pusat itu atau digunakan untuk apa gitunya Bu? Itu ada spesifiknya gitu nggak Bu? Ya, saya tadi lupa menjelaskan, selain Bimas Islam di haji juga ada PNBP ya, tapi nggak terpusat. Untuk pengelolaannya haji itu hanya intern saja. Jadi kalau misalnya ada pendapatan di store itu untuk hasilnya nanti untuk dipakai untuk pengelolaan asrama haji itu sendiri. Oh, sekarang kan asrama haji itu
biasanya sudah ada wisata religi. Oh, oke. Baru tahu saya. Ya, Baru ngerti juga Kak. di asrama haji itu perkenalan ya. Iya, iya, iya. Apa, sekaligus promosi. Promosi. Jadi Promote, kalau guys. mau ke asrama haji itu ada tanda masuk bayar. Tanda masuk bayar. Oh. Ada bayar. Jadi di dalamnya bisa ada miniatur Ka'bah. Oke, ya. Maaf ya Pak Mike. Oh, tidak apa-apa, justru saya jadi pengetahuan. Iya. Oh, ternyata ada miniatur Ka'bah Iya, di. ada miniatur Ka'bah, Oke. ada miniatur lintasan sa'i. Mm-mm. Terus ada miniatur Garuda Airlines Oh, di dalam. Pesawat Oh, Garuda ya. iya, Oke, ya, ya. Terus ada studio mini untuk menonton proses haji. Kalau sajinya. Iya. Jadi untuk manasik haji Manasik sekarang haji. sudah bisa dilakukan di asrama haji. Hmm. Bagus kok. Mungkin Pak Michael sudah pernah. Sudah ke pernah, asrama haji, jadi- cuma belum tahu dia Iya, punya Iya, seperti belum apa. pernah Oh, belum iya. pernah lihat itu. Oke. Dan untuk yang dinas Islam, untuk pengelolaannya itu digunakan untuk operasional KUA, Pak. Untuk Hmm. PNBP-nya nanti. Ya kan nikahnya gratis, hanya bayar 30.000. Iya. Terus kalau nggak nikah di KUA 600. Hmm. Nah itu untuk pengelolaannya nanti dikembalikan lagi ke KUA-nya seperti itu. Hmm. Jadi PNBP-nya itu digunakan selain untuk operasional Bimas Islam juga untuk operasional KUA itu sendiri. Seperti itu. Oke, Mantap, ini Bu. kan kemarin kan terkait COVID ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kalau setahu saya untuk karantina pasien COVID itu kan kemarin di Mes Haji kan. Nah, berarti ada sumbangsi juga berarti terkait PNBP-nya untuk Mes Haji atau gimana, Bu? Untuk karantina yang dipakai di Mes Haji kemarin itu kan yang membiayai Satgas Provinsi. Oh, Satgas Oh, Provinsi. Jadi kami tetap PNBP-nya hanya sebatas untuk penerimaan orang yang mau wisata religi. Oh, berarti nggak ada sangkut paut ya? Oh, oke. Untuk COVID-nya diatur sendiri ya, Pak. Satgas, Di ya. Satgas COVID itu sendiri. Kami hanya menyediakan Tempat Satgas yang pendanaannya ya. Oh, oke. Tapi ini nggak Bu, ada efek nggak Bu? Kan kalau misalnya COVID tuh kan biasanya turun tuh kan Iya. wisatanya. Nah itu PNBP-nya ada efek dia mengalami kekurangan, penurunan atau malah naik gitu Bu selama pandemi? Alhamdulillah semenjak dibukanya wisata religi ini kan nggak ikut dengan yang dikarantina itu, karena mereka tersendiri kan, wisata religinya sendiri. Jadi mereka dikarantina di hotel. Untuk wisata religinya kan dilaksanakan di luar hotel, jadi nggak ada penurunan atau apa, jalan seperti biasanya. Cuman kemarin waktu COVID di 4869 memang ada penurunan di nikah religinya itu. Oh, Dan kan banyak yang nggak merit kan, nggak ada yang COVID. kawin. COVID. Jadi ada Oke. mengalami Iya, penurunan. PPKM kan Bu ya. Iya. Jadi depending mungkin yang Iya. pada nikah. Nikahnya di pending Kak, yang Iya. penting jangan batal Kak. Itu jangan batal. Guys, sedikit nih kita flashback nih Bu ke tahun 2021. Nah itu kan banyak nih kejadian-kejadian yang nggak kita kira, kayak kemarin tiba-tiba roll out sakti. Iya. Nah pakai gaji Januari udah harus Iya. pakai sakti ini Iya. kan Bu, padahal sebelumnya nggak ada Iya. aba-aba apa-apa nih. Nah kalau Satker Ibu nih gimana sih Bu keadaannya waktu 2021 tuh kayak rush atau gimana Wah. gitu? Kok kayaknya berat sekali Bu. Langsung tarik Iya. nafas tadi. Langsung menghela nafas nih Kak Ibunya nih Kak. Sambil bicara tentang sakti, memang bagi saya cukup luar biasa kan. Untuk saya, untuk sakti ini memang banyak sekali keuntungan. Ya. Keuntungan. Selain bisa dikerjakan di mana saja karena tidak perlu lagi memerlukan install database kayak SAS kemarin. Restore Oke, data iya. ya, backup, Ya. update aplikasi Jadi ya. saya pribadi, Hmm. saya memiliki keuntungan dengan adanya sakti ini. Mungkin kalau untuk gaji kemarin, kebetulan saya masih handle. Oh, oke. Saya masih handle, jadi lancar-lancar saja. Lancar-lancar Ah. saja. Dibantu Tagihan-tagihan juga ya. Tagihan-tagihan juga. Terus dibantu juga kalau sakti kan sebelumnya dilaksanakan ilmu sakti dulu. Oh iya, end user sakti ya. Iya. Iya. Jadi, Sudah ada bayangan ya, ya. sudah ada bayangan seperti
seperti apa untuk tahun 2022. Oke, terus kalau untuk kiat-kiatnya Ibu waktu menghadapi akhir tahun seperti apa? Supaya ini juga bisa informasi juga buat satker-satker yang seringkali di akhir tahun tuh menumpuk, dia punya mungkin anggarannya gimana nih cara habisinnya atau gimana Bu kiat-kiatnya? Terkait kiat-kiat untuk menghadapi akhir tahun ini, kebetulan Pak Menteri kami sudah mewanti-wanti satker yang untuk Kementerian Agama ini, per bulan Juni itu atau bulan Juli itu kita sudah harus stuck di 75% Oh, penyerapan. penyerapan anggaran Iya. ya. Banyak Penyerapan juga anggaran. ya, padahal udah tengah tahun ya Iya. Bu ya. Jadi kalau misalnya nggak sampai 75% penyerapan anggarannya, dananya secara otomatis akan ditarik ke pusat. Oh, oke. Kayak punishment begitu. Iya, Ya. iya, iya, iya. Jadi kita dipacu untuk segera melakukan penyerapan anggaran sedini mungkin biar Hmm. nggak menumpuk di akhir tahun seperti itu. Jadi insya Allah instruksi Pak Menteri ini akan terrealisasi. Iya. Biar kita para operator juga akhir tahun nanti nggak akan Penumpukan Iya. ya. tagihan seperti itu. Oke. Kalau dari sisi satker nih Bu, apa sih Bu kelebihan sakti sama SAS dulu kekurangannya ya. gitu daripada Kelebihan. SAS yang dulu nih? Kan selain yang database tadi, Iya. mungkin ada lagi gitu Bu kelebihan atau kekurangan? Oke. Untuk kelebihannya tadi sudah saya sebutkan kan. Iya. Kita bisa kerja di mana saja. Iya. Tidak perlu lagi menginstal database, men-store data. Untuk kekurangan bagi saya nggak ada ya. Mungkin bagi satker-satker yang belum paham dengan sakti ini mungkin banyak yang kekurangannya. Tapi Iya. bagi saya pribadi, saya banyak belajar dan menggali apa sih permasalahan sakti yang ada. Jadi saya catat, saya cari kalau ada permasalahan tentang sakti yang ditanyakan satker-satker, bisa jadikan referensi Oh, oke. untuk memecahkan bila mana ada kasus yang sama yang terjadi. Hmm. Jadi ya buat saya senang dengan sakti. Iya. Petugas satker terbaik beda kayak mantap. Tapi nggak ada yang mengeluh misalnya masalah jaringan mungkin oh ini sakti jaringannya sering ngadat atau gimana Bu? Ada nggak kira-kira kalau masalah jaringan? Jaringan memang secara umum sih pada Jaringan umum ya. itu. Tapi alhamdulillah di Kanwil jaringannya bagus. Jaringan Cuma bagus kan ya. mungkin jaringannya agak lelet pasti kan diberitahu dari KPPN. Iya, ada pemberitahuan ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kita terbantu dengan pemberitahuan dari KPPN. Oh ya, yang terkait sakti itu kan ada beberapa modul kan di sakti kan. Contohnya mungkin modul komitmen, pembayaran, bendahara itu pembagiannya di Satker Ibu seperti apa? Oke, untuk sakti itu pembagian modul-modulnya ya. Iya. Mulai dari OPR komitmen, pembayaran, sama Aset ya. ya. Jadi untuk pembagiannya kita ada user masing-masing. Mm-mm. Kita kan sudah daftarkan dengan user sakti masing-masing. Jadi kita mengelolanya masing-masing sesuai dengan peran dan Kewenangannya ya. kewenangannya seperti itu. Kalau saya hanya mengelola sebagai user operator, pembayaran sama komitmen. Iya. Jadi saya hanya di role itu saja. Untuk PPSPM, PPK, bendahara mereka ada user masing-masing. Tapi ini ngomong-ngomong kan Bu ya, kan seringkali ada satker-satker nih, oh nih role-nya apa, dia ngerjakan role apa juga. Kalau di satkernya Ibu gimana nih, jujur aja seperti apa? Ya sih jujur sih, memang ada beberapa PPK yang menyerahkan ke kita untuk role PPK-nya biar mereka tinggal ngirim OTP ya. OTP-nya gitu. aja. Tapi karena berdasarkan Zoom tadi, Iya. Pak Michael juga sudah Siap. sampaikan harus digunakan untuk kewenangan Iya, masing-masing. tanggung jawab. Karena itu ada tanggung jawabnya juga masing-masing. Jadi sudah kami sampaikan ke PPSPM dan kami juga akan menyampaikan ke PPK, PPK. agar menggunakan user ini User. sebagaimana mestinya. Sesuai role-nya ya. Sesuai biar ada tanggung jawab. Tanggung jawab, benar Misalnya sekali. ini berbicara tentang keuangan, jadi memang signifikan sekali. Seperti itu, apalagi ini keuangan negara. Siap. Ih, mantap. Aduh, suka banget sama jawabannya Kak. Nah, Bu, ini nih Kanwil Kemenak tuh kontraknya banyak nggak sih Bu? Oh iya. Nah, kalau banyak tuh gimana caranya biar nggak kebanyakan di-spend atau telat kan ini dia kan cuma 5 hari kerja nih 5 hari setelah kerja. tanggal kontrak nggak Kena boleh IKPA lebih. lagi. Iya nanti kan ngaruh ke IKPA nih. Untuk kontrak ini
kebetulan di Kanwil Agama ada dana SBSN. Oh, SBSN ya. Jadi di haji itu ada dana SBSN sebesar 14 miliar lebih. Oh, Di banyak. Pendis ada SBSN sebesar 15 miliar lebih. Di banyak. Pendis itu pembangunan asrama terpadu untuk di Pendis 648051 itu adalah pembangunan 4 lokasi asrama terpadu siswa. Kalau boleh tahu di mana aja lokasinya tuh, Bu? Ya, yang pertama di ujung di Kabupaten Pohuwato, dia di MTSN 1 Lemito. Yang kedua di MTSN di Mandua. Kabupaten Gorontalo. Baru MTS 1 Kabupaten Gorontalo Utara, Imana. Gimana? Terus Ya. yang satunya di Mintakobo di Paguyangan. Oh, Paguyangan. Walemo. Iya, boleh, Bu. Oh, itu berarti digunakan untuk siswa gitu. Dia untuk bukan karantina ya, Asrama. Dia tinggal Pembangunan di fisik situ. asramanya ya. Oh. Jadi 15 miliar lebih itu bukan hanya fisiknya saja. Oh, ada perencanaan. Oh iya. Oke. Pengawasan, Masuk sampai pengawasan fisik. sama AP. Terus untuk yang haji itu ada pembangunan gedung lagi untuk gedung asrama haji. Seperti Oke. itu. Ini Bu, sekarang kita mau berbicara tentang IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, kalau di satkernya Ibu, gimana sih kiat-kiatnya untuk supaya IKPA-nya di kantornya Ibu tuh bagus? Ya. Untuk IPA, berbicara tentang IPA berarti tentang kinerja. Ya. Mungkin untuk di Kanwil Agama lebih memfokus ke penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan, terus pengelolaan UP ya. Nah, data kontrak ini yang memang paling Paling ribuh ya, Bu ya. Tapi saya lebih untuk data kontrak ini saya banyak mempush ke teman-teman agar jangan melewati batas 5 Hari kerja. Terus bisa disampaikan tepat waktu, jangan menunggu batas 5 hari kerja itu. Ya. Pokoknya setelah selesai penandatangan kontrak Langsung. kita diajukan. Ya. Terus yang berikut retur. Retur ya. Penyelesaian retur, saya banyak meminta ke teman-teman agar memperhatikan supplier, pendaftaran supplier biar nanti nggak ada retur nanti. Iya. Terus yang berikut, ini Pak, untuk revisi anggaran. Ya, Itu efisien. juga revisi anggaran. Insya Allah kami akan mencoba untuk tidak terlalu banyak. Banyak revisi. Revisi ini yang banyak mengurangi IPA. Penilaiannya ya. Penilaiannya di Kanwil Agama itu untuk revisi anggarannya itu. Kalau capaian outputnya bagaimana, Bu? Sama capaian output alhamdulillah untuk Kanwil Agama melaporkan tidak melewati batas kemarin yang 10 hari kerja. 10 hari kerja. Tidak tahu kalau untuk tahun 2022 ini yang diberi waktu hanya 5 hari kerja, Bu. Insya Allah bisa Kanwil Iya. Pasti bisa, Bu. Iya. Harus optimis, Bu. Dari berapa persen, Pak? Sekarang dari 17% menjadi 25%. 5 hari kerja sekarang, Bu. Jadi bukan 10 hari kerja pelaporannya. Nah, seperti itu, kiat-kiatnya. Mantap, Bu. Dari tadi kan kita ngomonginnya berat nih ya, kontrak, IPA, caput, aduh pusing. Nih, saya pengen tanya yang agak ringan aja deh, Bu. Kan ini bentar lagi kan kita Ramadan nih, nggak nyampe 1 bulan lagi lah ya. Nah, kalau Ramadan tuh pasti disusul dengan hari raya. Nah, hari raya tuh identiknya apa sih kalau PNS THR kan ya, Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara Ibu tuh untuk mengelola keuangan, bukan sih apa ya? Maksudnya kayak penyampaian SPM THR untuk ya? THR itu sendiri biar nggak telat kan, biasanya kalau telat tuh pasti kita worry aja Bu ya sebagai pegawai nih Bu kan. Gimana caranya biar THR-nya tuh datang tepat waktu itu sesuai dengan apa yang Ibu kehendak. Oke. Wow, bicara THR udah mendekati ya. Iya. Ya, intinya sudah di depan mata. Di depan mata. Belajar dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk THR Kanwil Agama ini tidak mengalami kendala sama sekali. Alhamdulillah. Karena saya untuk pencairan tagihan itu kita menunggu instruksi dari KPPN mau dicarikan Juknisnya ya. Juknisnya, jadi kita memang udah siapkan seperti
pencairannya seperti apa nanti. Untuk Kanwil Agama nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Malahan tahun lalu Kanwil Agama nomor 1. Oh, oke. Mantap. Again ya. Dengan sakti ini, Tingkat Keren, guys. insya Allah dengan sakti ini Kanwil Agama akan istilahnya lebih cepat mengajukan Lebih cepat tagihan. lagi. Karena ini untuk hari ini banyak ditunggu ya. Ya, Pasti, Untuk Bu. sangat. para pegawai. Jadi saya akan meminimalisir tagihannya akan tersampaikan secara tepat waktu. Iya. Seperti itu. Iya. Kasihan kan mau apa namanya Iya, buat mau buat Hari belanja raya, gitu, buat belanja, lebaran ya. kan. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas, Bu. Tapi kayaknya jangan sampai pertanyaan ini juga istilahnya gini, Bu, harus dijawab dengan jujur deh, Bu. Kritik dan saran buat KPPN. Nah, misalnya mungkin petugasnya mungkin kurang ramah atau petugasnya ini kayaknya sering nolak SPM saya nih. Nah, gimana? Mungkin ada kritik dan saran buat kami nih, Bu, KPPN gitu. Kritiknya yang membangun. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KPPN Gorontalo yang banyak sekali membantu Kanwil Kemenang Provinsi Gorontalo, banyak memberikan banyak mengeluarkan inovasi seperti ini kan. Untuk podcast ini sebelumnya kan tidak pernah ada. Nah, di tahun ini ada. Jadi berarti KPPN mempunyai ide kreatif seperti itu. Apalagi saya diundang sebagai tamu di sini dan mungkin siapa tahu setelah ini setelah saya diundang di sini akan diundang narasumber yang lebih dari saya untuk memberikan berbagi pengalaman, sharing ya. Untuk kritik kepada KPPN jujur loh, Bu. Ya, Tidak Bu. takut. Nggak apa-apa, Bu. Untuk bagi saya pribadi, Ya. bagi saya pribadi tidak ada kritik, maksudnya saya malah lebih terbantu loh dengan alhamdulillah. KPPN Gorontalo untuk penyelesaian tagihan. Mungkin kemarin ada beberapa tagihan yang tidak terselesaikan karena di tahun 2022 ini ada masa transisi di Kanwil Agama untuk operator saktinya. Karena sebelumnya itu dari tahun 2010 saya megang Sakpa. Dari Sakpa saya megang operator SPM tahun 2012. Dari 2012 sampai dengan saat ini saya beralih ke Sakti, saya juga operatornya. Di tahun 2022 ini kita sudah berbagi tugas. Saya sudah tidak lagi megang 8 DIPA. 8 DIPA saya hanya megang 2 DIPA saja. Untuk DIPA-DIPA lainnya saya serahkan ke teman-teman, misalnya regenerasi. Betul. Jadi saya kan nggak selamanya ada di keuangan. Jadi saya berbagi dengan teman-teman cara mengelola keuangan dengan aplikasi dari Kementerian Keuangan seperti apa. Itu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi merasa bangga nih, guys. Karena kan di Solusi Pasti Saja kan nggak pernah ada Kanwil Agama menanyakan tagihannya sudah seperti di mana, sampai mana. Siap. Saya hanya nunggu aja seperti itu, karena saya yakin FO di sini kan orang-orang yang kompeten. Seperti itu. Biarpun nggak perlu dipertanyakan sudah sampai mana, tetap akan diproses. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang sudah nggak bisa saya dapatkan solusinya, baru saya telepon KPPN Gorontalo minta solusinya seperti apa. Siap. Seperti itu. Wih, mantap. Aduh, bangga banget tau, Kak. Gak terasa nih guys, ternyata semua pertanyaannya udah ditanyain dan dijawab dengan jawaban yang luar biasa banget dari Ibu. Nah, sebelumnya kita ucapin terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Ibu udah hujan-hujan kayak gini diundang ke sini ya Bu ya. Terima kasih. Dan nantikan episode kami selanjutnya di Cuap-Cuap Perbendaharaan. Saya Michael. Saya Rahma. See you on next episode. Dadah! Podcast Cucu. Cuap-cuap perbendaharaan.